Halo semuanya, perkenalkan, aku Mutia Febriani dari School Troopers Batch 3. Pada video kali ini, aku akan sedikit sharing tentang Ikigai. Mengenal konsep Ikigai, kunci bahagia dalam hidup. Mungkin sebagian dari kita udah nggak asing lagi nih dengan istilah Ikigai ini. Mungkin aku akan menjelaskan definisi dari Ikigai. Ikigai ini berarti the purpose of life atau tujuan hidup. Prinsip yang membuat hidup kita jadi lebih bermakna, berharga, dan seimbang. Seakan-akan setiap kita bangun pagi, lalu kita berkata, "Oke, hari ini aku tahu mau ngapain," lalu kita menjalani hari dengan penuh sukacita. Ikigai berasal dari dua kata, yaitu kai dan gai. Kai yang berarti datang, dan kai yang berarti tempurung kerang. Itu berasal dari bahasa Jepang, yang dianggap sangat bernilai. Dari situ, Ikigai diartikan sebagai kata yang berarti nilai kehidupan yang membuat hidup seseorang menjadi lebih berharga. Berbeda halnya dengan orang-orang yang belum menemukan tujuan hidupnya, dan di saat dia bangun dari tidurnya mengatakan, kenapa, dan kenapa. Seakan-akan dia bingung dan dia tidak tahu apa yang akan dilakukan pada hari tersebut. Pada dasarnya, Ikigai ini adalah irisan dari 4 diagram Venn. Yang pertama, apa yang kamu kuasai. Yang kedua, apa yang kamu cintai. Yang ketiga, apa yang dunia butuhkan. Dan yang keempat, apa yang membuat kita bisa dibayar. Seseorang yang pertama kali menemukan Ikigai adalah seorang psikolog klinis sekaligus profesor di Toyo Ewa University yang bernama Akihiro Hasegawa. Dia ngelakuin sebuah penelitian mengenai Ikigai pada tahun 2001 dan dia menjadikan Ikigai ini sebagai bahasa sehari-hari di Jepang. Asal mula kata Ikigai ini sebenarnya muncul di periode Heian pada tahun 1794 sampai 1185. Dan pada tahun 1960 sampai 1980, Ikigai berfokus pada pengorbanan diri. Namun, di abad 21 sekarang, konsep Ikigai justru digunakan untuk aktualisasi diri atau untuk pengembangan diri individu. Menurut riset mengenai negara dengan angka harapan hidup tertinggi, Jepang menduduki posisi kedua setelah negara Monaco, dengan angka harapan hidup di atas 80 tahun. Terbukti, menurut Kementerian Kesehatan, Perburuhan, dan Kesejahteraan Jepang, rinciannya yaitu 87 tahun untuk wanita dan 81 tahun untuk pria. Karena itu, masyarakat Jepang percaya dengan menumbuhkan prinsip Ikigai dalam hidup mereka akan semakin mudah untuk menemukan makna dalam kehidupan. Hal itu yang membuat Jepang menjadi negara dengan harapan hidup tertinggi kedua setelah Monaco. Nah, dengan kita menerapkan prinsip Ikigai ini, kita bisa lebih mudah menemukan makna hidup dan membuat kita juga lebih produktif dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Karena kita menjalani kehidupan atau kegiatan secara produktif, itu juga bisa meningkatkan motivasi kita dalam melakukan pekerjaan atau sebuah kegiatan, yang akhirnya membuat pekerjaan kita terasa lebih mudah, efisien, dan cepat selesai. Nah, Ikigai juga memiliki dampak yang besar untuk kesehatan fisik dan mental kita. Orang yang menerapkan prinsip Ikigai dalam hidupnya memiliki resiko penyakit jantung lebih rendah dari biasanya. Berikut adalah elemen dari Ikigai yang mempunyai 4 irisan. Yang pertama, ada passion atau what you love. Passion ini diartikan sebagai sesuatu yang kita senangi. Sesuatu yang ngebuat kita ini bergairah buat ngelakuin sesuatu dan merasa bahagia apabila udah ngelakuin hal itu. Misalnya hobi ataupun kesenangan pribadi. Kedua, mission. What the world need. Mission ini hal-hal yang dibutuhkan oleh dunia atau oleh lingkungan sekitar kita. Mungkin nggak sesuai dengan passion kita, tapi nggak menutup kemungkinan juga nih, dengan kita bisa berkontribusi melalui hal-hal kecil yang dapat kita lakukan untuk lingkungan sekitar kita, karena bisa memberi pengaruh besar juga. Yang ketiga ada vocation, what you can be paid for.
nggak bisa dipungkiri juga, untuk bertahan hidup, tentunya kita juga harus mempunyai penghasilan. Meski uang bukan segalanya, tetapi segalanya juga pasti butuh uang. Nah, vocation ini sesuatu yang kita lakukan dan menghasilkan suatu pendapatan bagi kita untuk kita bertahan hidup. Yang keempat, profession. What are you good at? Profession adalah sesuatu yang kita merasa ahli di bidangnya. Keahlian ini bisa kita dapatkan dengan menempuh pendidikan atau mengikuti kursus pelatihan. Seperti contohnya, guru, dokter, pilot, dan perawat. Profesi tersebut juga pasti harus menempuh kehidupan seperti S1 atau S2 atau melalui kursus, sehingga dia bisa melakukan profesi tersebut dengan penuh skill yang sudah dia pelajari sebelumnya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakuin untuk kita mencapai makna dalam hidup kita. Yang selanjutnya kita bisa mencapai kebahagiaan kita dengan menerapkan prinsip-prinsip dari Ikigai ini. Yang pertama, kita bisa nemuin tujuan yang berarti dan bisa kita yakini dalam hidup kita. Dan pasti ada banyak cara yang dilakukan seseorang untuk nemuin tujuan hidupnya. Misalnya dari pengalaman positif atau pengalaman negatif yang kita punya. Nah, dari pengalaman tersebut kita bisa refleksi diri dan kemudian kita memiliki tekad yang kuat untuk melakukan perubahan. Dan selanjutnya kita bisa improve dari kesalahan-kesalahan yang udah kita lakuin di masa sebelumnya. Selain itu, kita juga bisa bertanya kepada diri kita sendiri dengan beberapa pertanyaan. Contohnya, hal apa sih yang bikin aku jadi termotivasi? Atau nilai apa sih yang aku punya? Dan kira-kira hal apa aja sih yang sejalan sama nilai aku? Selanjutnya, lingkungan kayak gimana sih yang bisa ngebantu aku untuk mencapai tujuan hidup aku sesuai nilai? Dari beberapa pertanyaan tersebut, pasti nggak mungkin untuk kita menjawab itu dalam waktu 1 malam. Dan itu wajar banget, mungkin kita bisa ngabisin 1-2 hari atau seminggu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan supaya kita bisa tahu apa pola dan tujuan hidup yang pengen kita lakuin untuk kedepannya, dan kita bisa santai dan coba jalani prosesnya. Nah, yang kedua, kita bisa berhenti untuk kebanyakan mikir dan mulai untuk ngelakuin sesuatu. Ini yang paling penting dalam penerapan Ikigai. Setelah kita ngerefleksikan jawaban dari pertanyaan di bagian 1 tadi, kita bisa mulai sesuatu yang bisa kita lakuin di bidang apa aja sesuai dengan yang kita sukai atau yang kita punya. Kalau kita masih nggak yakin buat mulai pilihan itu, kita harus ingat sama kata-kata mulai aja dulu, karena kita bisa perlahan atau pelan-pelan, karena sedikit demi sedikit lama-lama bisa menjadi bukit. Mungkin kita udah nggak asing lagi nih sama tokoh yang bernama Mark Zuckerberg. Nah, dia ini mengawali perusahaan Facebook di usia 19 tahun. Usia yang terbilang cukup muda untuk mempunyai sebuah perusahaan besar. Nah, kebanyakan dari kita kan pasti masih berusia remaja seperti SMA atau kuliah. Mungkin ini bisa menjadi awalan atau titik start untuk kita untuk mengawali atau memulai suatu tujuan hidup kita. Dan kita perlu ingat, nggak ada kata cepat atau nggak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Yang ketiga, kita bisa coba untuk ngobrol atau sekedar sharing-sharing dengan orang yang punya passion kayak kita. Contohnya, aku punya passion di bidang musik, berarti aku harus sharing-sharing dengan orang yang punya passion gak jauh beda dari aku. Dari diskusi tersebut, itu bisa ngebantu aku untuk menambah wawasanku di bidang musik dan menambah point of view aku di bidang itu. Dengan itu, aku bisa semakin belajar dan bisa ningkatin kemampuan aku di bidang musik kan. Yang keempat, kita harus sadar kalau rintangan ini adalah suatu hal yang sangat-sangat wajar, karena dalam proses kita mencapai Ikigai ini pasti butuh proses yang gak sebentar, butuh proses yang gak makan waktu seminggu atau 1 bulan. Bisa saja kita untuk mencapai Ikigai dalam jangka waktu 3-5 bulan atau bahkan waktu 1 tahun. Dalam proses tersebut pasti kita bakal ditemuin berbagai macam rintangan atau berbagai macam kendala. Nah, itu suatu hal yang paling gak bisa dihindari. Kita harus percaya kalau suatu hal tersebut adalah hal yang sangat wajar dan kita bisa menerima rintangan tersebut untuk terus melakukan perubahan-perubahan kecil dalam hidup kita. Nah, kesimpulannya, untuk kita menerapkan prinsip Ikigai dalam hidup kita,
langkah kecilnya itu kita bisa memulai hal-hal yang sudah aku sebutkan barusan. Semoga materi Ikigai yang udah aku bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya.